Ada voice note yang beredar, nyebar, dan kita harus sebarluaskan sebanyak-banyaknya agar masyarakat tahu. Voice note dari Abu Bakar Ba'asyir yang mewajibkan memilih Anies Baswedan. Karena kata dia, Anies akan sekemampuannya menerapkan syariat Islam. Dan kita wajib mengikuti pilpres ini bukan karena mengikuti undang-undang, tetapi karena untuk Islam. Hati-hati, Abu Bakar Ba'asyir, kita tahu dia adalah mantan napiter, belasan tahun di penjara. Ketika era SBY, mulai dia masuk dan keluar ketika era Jokowi. Sampai ketika Abu Bakar Ba'asyir itu keluar di penjara, korbannya di Bali itu sampai marah-marah. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih ya, apa yang diucapkan, di voice note kan untuk disebarluaskan kepada seluruh umat Islam katanya. Hati-hati, waspada. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya satu, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah itulah malah masalah pilpres. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pilpres itu untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih ya, harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Oke, itu Abu Bakar Ba'asyir. Berani-beraninya. Oh iya berani, dia berani. Karena meskipun dia sudah keluar di penjara, masih dipantau oleh BNPT, oleh Densus. Dulu sempat di awal-awal itu kita menyangka bahwa Abu Bakar Ba'asyir akan berubah. Karena dia melakukan upacara setelah sekian tahun, puluhan tahun, dia tidak pernah upacara bendera. Ketika keluar di penjara, dia upacara bendera. Tetapi di lain kesempatan dia tetap menyuarakan tentang khilafah. Dan sekarang di momen pilpres kali ini dia kembali muncul. Dia mengeluarkan pernyataan yang cukup mencengangkan bagi saya. Apalagi kita-kita yang membela kuat urusan ideologi. Dan siap untuk menghancurkan serta menghabisi siapapun aja yang bertentangan ideologinya dengan Pancasila. Mau ekstrim kiri, mau ekstrim kanan. Oke, bayangkan. Dia katakan, pilpres itu bukan ideologi, tetapi alat. Kita gunakan itu sebagai alat. Ikut pilpres itu karena membela Islam. Dan yang paham Islam dari ketiga capres ini hanya Anies Baswedan. Maka wajib hukumnya memilih Anies Baswedan. Gila. Ini orang-orang kayak gini yang nyiruh
di momen-momen perpolitikan itu. Orang-orang yang menafikan keislaman yang lain, orang-orang yang menafikan keimanan yang lain. Dan kita punya prinsip. Musuh mereka adalah kawan kita. Dan kawan mereka adalah musuh kita. Karena ini nggak main-main. Dia berbicara urusan ideologi, itu nggak main-main. Karena ideologi itu orang siap rela bunuh-bunuhan. Makanya, satu kali lagi, ini adalah bagian daripada yang harus dibereskan. Urusan ideologi. Masih ada orang yang teriak-teriak kayak gini. Dibiarkan, dikampanyekan dia punya ideologi yang keliru. Disebarkan agar bisa diterapkan. Masih dibiarkan. Kita nggak rela loh. Indonesia diacak-acak oleh segelintir orang yang punya ideologi bangsat kayak gini. Saya kira layak dikatakan sebagai ideologi bangsat untuk membangsat Pancasila kan. Hasil kesepakatan kita kan. Wasyawirhum fil amri kan. Itu ditulis di dalam Al-Quran. Jelas. Kaidah-kaidahnya Al-Quran. Kita punya hukum di negara ini. Wah ente. Permasalahan di Indonesia itu adalah korupsi. Permasalahan di Indonesia itu bukan ideologi. Permasalahan di Indonesia itu ketimpangan sosial. Permasalahan di Indonesia itu adalah kemiskinan. Ya, itu adalah permasalahan. Tapi ini pun tidak kalah penting. Permasalahan yang mesti dibereskan. Kemiskinan mesti dibereskan. Korupsi mesti dibereskan. Ini pun harus dibereskan. Bahkan ini impactnya bisa lebih parah. Bayangkan. Dengan punya ideologi seperti Abu Bakar Ba'asyir. Dia rela membunuh saudaranya sendiri. Harus dibereskan gak kira-kira ideologi yang kayak gini? Harus dibumi hanguskan gak kira-kira? Ideologi yang kayak gini di Republik harus diselesaikan, harus dibereskan. Harus diusir aktor-aktor ideologisnya. Nah, itu dong, harus tegas dong. Mereka rela bunuh-bunuh gara-gara kayak gini tuh. Makanya kita waspadakan sedari dulu. Hati-hati, waspada, hati-hati, waspada. Apa maksudnya si Abu Bakar Ba'asyir ngomong kayak gitu? Apakah dia sudah berjumpa dengan Anies Baswedan? Apakah dia sudah berjumpa dengan Anies Baswedan? Apakah dia telah melakukan kontrak politik dengan Anies Baswedan? Atau bagaimana? Itu kan jadi pertanyaan kita. Jelas kata Abu Bakar Ba'asyir. Anies akan sekemampuan menerapkan syariat. Yang dianggap syariat bukan syariat. Itu yang dianggap syariat oleh mereka. Bukan sejati-sejatinya syariat. Karena urusan kepemimpinan ini adalah urusan khilafiyah. Ya, bukan urusan akidah. Tetapi urusan ijtihadiyah. Masing-masing orang, masing-masing negara punya aturan mainnya sendiri-sendiri. Gak usah sama. Gak apa-apa, tidak sama. Itu urusan kepemimpinan. Urusan ijtihadiyah. Bukan urusan akidah. Gak dosa kita memakai sistem demokrasi, memakai sistem Pancasila untuk menjadi payung hukum bagi semua warga Indonesia yang ragam suku, agama, dan budaya. Gak jadi soal. Ini urusan ijtihadiyah. Ijtihadnya kayak gitu, ya wis laksanakan. Ini adalah perintah Al-Quran. Apalagi butir-butir Pancasila juga tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Jadi please lah, orang-orang yang kayak gini, yang gak beres secara ideologi, kita harus tolak. Satu kali lagi, prinsipnya. Kawan mereka adalah musuh kita. Dan musuh mereka adalah kawan kita. Karena kita menghitung pahit-pahitnya bila memang pilpres ini mereka manfaatkan untuk kepentingan politik ideologis bangsat mereka. Ingin memporak-porandakan kita. Satu kali lagi, yang ingin memporak-porandakan kita. Apakah mungkin
Anies bakal turut kepada mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Tapi kemungkinan ini mesti kita baca dong. Mesti kita waspadakan dong kepada masyarakat. Sedikit pun kemungkinan buruk bagi mereka untuk bisa melanggang, menyebarkan ideologinya, kita harus waspada. Apalagi peluangnya besar. Ada sedikit kemungkinan peluangnya kecil mereka masuk, pun kita harus waspada. Apalagi besar peluangnya. Apalagi kalau kolaborasi dengan presiden. Kebayang nggak Anda? Presiden Jokowi sudah susah payah membendung arus gerakan ideologi mereka, membubarkan wadah organisasinya. Masa? Saya nggak rela bila di hari-hari ke depan itu kembali ada teriakan-teriakan di pinggir jalan. Demokrasi, produk setan. Pancasila takut. NKRI takut. Kembali disiarkan di televisi-televisi. Seperti zaman dulu. Kan disiarkan di televisi. Karena presidennya membiarkan mereka tumbuh berkembang biak. Gak susah membendungnya. Untung kita dikasih presiden seperti Presiden Jokowi. Yang membendung. Meskipun belum terbendung semuanya. Arus ideologi mereka. Ya minimal diwaspadakan kepada masyarakat. Bungkus atau wadah mereka itu berbahaya. HTI dibubarkan. Begitu ya. Sebarkan ini sebanyak-banyaknya agar nyampe kepada telinga masyarakat. Agar menjadi kewaspadaan di dalam memilih calon pemimpin. Jangan sampai kita memilih calon pemimpin yang kolaborasi dengan yang ingin menghancurkan, meremukan ideologi kita Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.